turun menjadi hakim, diberi kuasa menjadi hakim. Sabar. Dan Ayat kematian 6 coba Eli kedua, perhatikan dulu. Sebentar. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Oke? betul. Orang kudus sudah bangkit ya. Kemudian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Betul? Sudah bangkit Kematian ya? kedua adalah alam Oke. maut. Ya, Iya. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Oke? betul. Sudah ya? Yang tadi Eli bilang mereka sudah dibangkitkan ya pada zaman Yesus ya. Orang kudus ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Dengar ini. Sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sekarang sudah masa 1000 tahun? Sekarang sudah. Berarti sekarang mereka ada memerintah kita, orang-orang kudus? Orang-orang di Firdaus memerintah kita. Karena kan mereka Memerintah dalam diberi bentuk kuasa apa? menjadi hakim. Betul. Ya kita sudah menjadi hakim dalam dunia ini 1000 Ya tahun. kita kan belum mati, kita belum kebangkitan pertama, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Kalau netizen Kebangkitan yang pertama bilang. kan 1000 Udah lah, tahun nggak apa-apa. damai, namanya aja damai. Kan nggak ada. Udah. Sudah di Ya udah, nggak apa-apa Pak Pendeta, biar aja. gini. Minta maaf ya. Kerajaan 1000 tahun. Gini, teman-teman. Biar saja Elia punya penafsiran, biarkan saja. Nanti netizen nilai ya. Jadi begitu saja Elia ya. Nggak apa-apa, minta maaf ya sudah. Nggak apa-apa. Enggak, saya aku stop cuma begini aja. Kerajaan 1000 tahun yang kita maksud itu adalah, makanya dikatakan damai kok, nggak ada perpecahan apa segala macam, tapi masih kok banyak. Kerajaan damai yang dimaksud itu adalah di mana Raja Damai itu, berita kedatangan Raja Damai itu masih diperkenankan ke dunia ini. 1000 tahun ini ada damai bagaimana Elia? Sedangkan kita lagi dijajah oleh Kadrun, masih peperangan ada. 1000 tahun ini damai bro. Iblis itu diikat. Oke, lalu kenapa di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu iblis dilepaskan lagi kalau Yesus sudah mengangkat Ya, kabut? untuk iblis ini dilepaskan lagi, nanti ayatnya nanti saya jelaskan Bang ya. Iya, maksudnya Sebentar. tujuannya untuk apa dia dilepaskan lagi? Ini dilepaskan untuk Mak Yoni, diadili. diam dulu dong. Hargai dong orang dong, ngomong dong. Ya. Dia diadili, nanti diadili kan, dan di situ kan nanti kan dia akan dibuang bersama dengan orang-orang yang nanti orang-orang kantor ini kan mereka dibangkitkan tidak memakai tubuh kemuliaan. Mereka diubah kembali mereka memakai tubuh yang mereka tubuh manusia itu. Mereka akan kembali dan mereka akan dihabiskan itu, buang ke dalam di Wahyu 20 ayat 10 itu. Nah, nanti di sini kan di ayat 11 kan di situ kan tertulis hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia duduk di atasnya, dari hadapan dia dan duduk di situ di hadapannya langsung lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, kita baca di Wahyu 21, perhatikan sini Elia ya. Nah, kita diangkat ini 1000 tahun ini nanti kita akan diangkat. Nah, lalu aku akan melihat, Elia kan tidak percaya rapture. Saya nggak percaya rapture karena orang harus Iya, udah ditentukan nggak mati apa-apa, satu kali. iya udah nggak apa-apa. Enggak gini, masa gini loh, dipertanggungjawabkan itu. Kenapa Ya, sebentar, Yesus mati kita tidak sebentar. mati? Kenapa Yesus mati kita tidak mati? Yesus saja mati, masa kamu nggak mati? Kamu Nah, kita akan diangkat-angkat. mati Ibrani 9 ayat 27, nanti kita akan mati semua. Iya, lalu Yesus pengangkatan mati, itu kita apa? mati. Kan pengangkatan itu dibawa-bawa. Nah, Yesus kan begini, pengangkatan itu begini, nanti kita diubah. Kita diubah seperti Elia. Ya, kita akan diubah seperti Elia. Kita akan diubah pada waktu Yesus datang, kita akan memakai tubuh seperti Kristus, seperti Elia. Perhatikan di sini ya. Nah, lalu aku melihat lagi yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus. Nah nih, kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan dan beranak. Coba lihat, jelaskan sama saya Jadi kota kudus ini fokusnya apa? nggak di situ. Fokus saya itu adalah Nggak, kota kudus ini kan orang-orang yang sudah terangkat. Kenapa dia harus dilepaskan lagi ketika Yesus sudah membuat kedamaian? Kan kerajaan 1000 tahun itu damai. Lalu kenapa 1000 iblis tahun bukan di dilepaskan bumi, lagi untuk Elia, mengacaukan? bukan di bumi. Ini makanya saya menarik ke sini Lalu di loh, Wahyu mana 21. kalau nggak di bumi? Oke. Sekarang Wahyu 21 ayat 1 coba jelaskan kota kudus itu mana? Kota kudus. Kenapa Kota dilepaskan kudus itu lagi berisikan dia? siapa? Wahyu 21 ayat 2 dulu Elia. Coba tolong. Entar ya, itu langit bumi baru lah. Ya. Entar. Enggak. Ya kota kudus turun itu apa maksudnya itu?
Ya. Lalu aku melihat mana ini itu ah. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit pertama dan bumi pertama telah berlaut pun tidak. Laut itu arti simbol dari maut ya, bukan laut beneran ya. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Allah yang berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, lihatlah kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Iya, ini langit bumi baru, itu sistem pemerintahan yang dari sorga itu akan turun atas dunia ini. Yerusalem itu artinya kan kota damai. Yerusalem. Pak Itu Bom akan Bom, Jadi turun. izin berarti dulu Pak Bom Bom. Izin sebentar silakan Pak Pak Bom Pendeta. Bom. Silakan. Elia, saya mau tanya sedikit aja dengan Anda. Tadi Wahyu 20 ya, ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Saya mau tanya Anda, kebangkitan pertama ini sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Kan itu bukan Sudah kebangkitan terjadi. tubuh. Sebentar. Oke, stop dulu. Sudah terjadi ya? Sudah. Nah, kalau kita sebentar. Kalau itu sudah terjadi, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 39, kapan sih terjadinya kebangkitan itu? Kapan sih terjadinya kebangkitan itu? Yohanes 6 ayat 39 berkata, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Jadi jelas berdasarkan perkataan Kristus di sini, kebangkitan orang mati terjadi pada akhir zaman. Nah, tentu Anda sudah tahu bukan apa itu akhir zaman ya? Kalau kita melihat di dalam teks aslinya Yohanes 6 ayat 39 itu dia katakan ya ente SKTH merah. Ente SKTH merah. Artinya hari yang paling akhir. Pertanyaan saya, hari yang paling akhir itu berarti sudah terjadi. Ya, kalau kebangkitan orang mati, Yesus berkata, "Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Berarti peristiwa kebangkitan orang mati yang menerima hidup yang kekal itu tidak lain tidak bukan adalah pada hari yang terakhir. Nah, sementara kalau Anda tadi berkata Ya itu kan sudah dinyatakan terjadi, di Ibrani 1 juga Kalau tadi Anda begitu berkata bunyinya. itu sudah berlangsung, ya, berarti kita ini hari apa ini sekarang? Apakah sudah melewati hari terakhir itu atau belum? Nah, itu pertama. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Anda, nanti tolong dijelaskan ya. Nah, kalau Anda tidak percaya dengan adanya pengangkatan, gitu ya, Anda tidak percaya dengan pengangkatan. Sementara Rasul Paulus dengan terang mengatakan di dalam 1 Tesalonika 4 itu bahwa ya pada waktu bunyi sangkakala, lalu kemudian ya yang mati di dalam Kristus akan lebih dulu bangkit, baru kemudian bersama dengan yang hidup lalu terjadi pengangkatan. Nah, bagaimana mungkin engkau berkata bahwa tidak akan ada pengangkatan? Ya, tolong ini dijelaskan. Makasih. Ya. Kebangkitan itu terjadi pada akhir zaman. Akhir zaman itu dimaksudkannya sebagai apa? Ya, oke. Ibrani 1 ayat 1 dan ayat 2. Coba Eli jelaskan dulu yang tadi 1 Tesalonika Bentar dulu, 4 saya ayat jawab 16. satu-satu. Oke. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Oke, baru nih saya buka ya ayat yang lain tentang kebangkitan. Orang perjanjian lama, Ia yang sulung. Ya. Kan setelah Yesus bangkit kan, ketika Yesus bangkit kan orang-orang mati juga bangkit yang lain kan? Karena dia yang pertama. Nah,
ya, saya buka ayatnya ya. Bagaimanapun pengangkatan rapture 1000 tahun itu nanti, itu pengajaran John Darby. Bapak gereja nggak ada yang berpendapat begitu. Sebentar saya buka ayatnya. Orang kudus yang lain juga bangkit ketika Yesus bangkit. Ini juga bangkit, lalu bertentangan dong dengan perkataan Yesus. Bentar ya. Ketika Yesus bangkit. Saya lupa ayatnya di mana. Nah, orang-orang kudus juga bangkit. Matius 27 ayat 52. Bukan itu ditanya Eli. Eli ntar Bentar deh. dulu Itu Pak kita udah Bombom, tahu saya semua. jawab dulu yang bertanya. Ya, saya akan jawab, tenang. Iya, iya, iya. Saya bisa kok menjawab itu. 50-51 itu. Iya. Matius 25. Bentar. Kan saya bilang kebangkitan. Jadi saya mau menjawab pertanyaannya yang kelihatannya, oh itu akhir zaman loh. Di Matius 27 juga ada orang dibilang bangkit kok, nggak akhir zaman kok. Enggak ketika hari paling terakhir. Gitu ya. Gitu. Kita jadi fair to fair, apple to apple. Matius 27 ayat 52 dan 53 ya. Lihatlah tabir bait suci ayat 51. Lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Kapan ini terjadi? Nah, ini dia. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus. Lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini kapan terjadi? Sekarang? Nantikah atau sudah terjadi? Sudah terjadi. Ya, sekali lagi berjelas. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itu kapan terjadi? Sudah terjadi. Nah, ini relevan dengan pertanyaan Pak Bombom. Makanya saya katakan, saya orangnya sistematis. Nah, tadi Pak Bombom bertanya, ya ini jadi mengkail satu dapat dua ikan. Bukan. Bentar Sebentar dulu. Tadi kan Anda Coba Eli bertanya lanjut ke kepada saya. 1 Tesalonika ya. Lanjut ke situ ya. Iya, tenang. Ya, itu sudah. Ya. Sudah Lalu terjadi, ini tapi akan tunggu. menjawab di dalam kitab Wahyu yang mengatakan lalu kota kudus itu apa? Justru ini menunjukkan bahwa mereka lari perginya ke kota kudus, yaitu ke Firdaus. Menampakkan diri kepada banyak orang, ya orang-orang yang di Firdaus. Para malaikat di sana, orang-orang yang ada di sana yang sudah bangkit pada masa itu. Nah, jadi yang Pak Bombom tanyakan, kita baca lagi di Wahyu, nanti kita baca Tesalonika, tenang ya. Ya, Wahyu berapa tadi? 21. Nah, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhiaskan bagikan pengantin. Kalau turun dari surga berarti dia datang dari surga. Nah, yang di surga itu, yang pergi ke surga itu siapa? Yang ke Firdaus itu siapa? Sesudah kebangkitan Yesus ayat 53, lalu mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Kalau keluar dari kubur masuk ke kota kudus, itu berarti kemana? Firdaus. Oke, nah sekarang saya jawab Tesalonika tadi. Mana ayat berapa tadi? 1 Tesalonika berapa? Menyongsong itu ya? 4 ayat 16-17. Iya, gitu ya. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Memang kita kan menyongsong dia, tapi itu bukan pengangkatan, itu kebangkitan. Itu istilahnya yang salah ya. Bentar ya. Saya bukan tidak percaya kita menyongsong dia ke angkasa, tapi kan teori pengangkatan itu kan kita nggak mati. Ya kan? Nah, ini yang nggak mati nih. Tuhan Yesus saja mati, masih kita nggak? Tuhan Yesus saja mati, masih kita nggak mati. Oke, 1 Tesalonika 4 ya. Ayat berapa Pak Bombom?
16-17. 16-17, oke. Kita baca dari ayat 13 ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga. Nah, ini tentang kebangkitan kan? Mati dan bangkit. Oke, kita baca ke bawah. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus, berarti tadi berbicara kematian dan kebangkitan. Enggak ada di sini pengangkatan, oke? Kematian dan kebangkitan. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Oke. Orang yang Yesus telah mati dan bangkit dan percaya kepada Dia akan dikumpulkan bersama dengan Dia. Lalu caranya bagaimana? Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, betul, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, jadi nanti orang yang meninggal dibangkitkan dulu baru kita. Oke, tetapi apa yang akan terjadi pada kita nanti kita akan tahu di 1 Korintus 15. Nah, ayat 16-nya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, ini jangan dibuat suara-suara gitu dong. Kita belajar firman Tuhan, bukan belajar lucu-lucuan. Ya, jadi ini firman Tuhan, jadi jangan dibawa bercanda. Ya, jangan memandang rendah siapapun, itu nggak boleh. Jangan sombong ya. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Coba kau jelaskan 17 itu, Dek. Ya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan. Jadi orang mati bangkit, kita yang masih hidup ini akan menyongsong Dia ke angkasa. Nah, apa yang Mengalami terjadi? kematian nggak? Mengalami kematian nggak? Dengar dulu, apa yang akan terjadi ketika kita akan menyongsong Dia ke angkasa? Kita lihat 1 Korintus 15. Jawabannya di situ. Ya. Iya, diubah. Itu kan diubah kan? Iya 1 betul. Korintus 15 ayat 51. Diubah kan? Iya diubahkan. Ya itu kematiannya, Iya, dia diubah. meninggalkan Memakai tubuh. tubuh kemuliaan kan? Tapi tidak mati kan? Ya itu Diubah, kan? kebangkitan. Itu kebangkitan. Nggak, maksudnya Tubuhnya. ini begini. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita kan diubah. Kita kan melihat, kita nggak mengalami kematian, tapi tubuh kita diubah kan? Betul? Iya, tapi itu kematian kita yang masih hidup, Pak. Ketika Dia datang, itulah kematian kita. Iya, kita Definisi hidup, kematian itu kita kan, hidup diubah kan? Badannya diubah kan? ya, memang betul diubah, tapi itulah kematian kita. Karena arti kematian Udahlah itu, Elia, udahlah. Kita bukan artinya bicara kematian sombong-sombong. itu kan, Pak, Bukan, begini Kolose Elia, 2. begini. Kau Dengar mengatakan dulu. begini, semua Kolose sekolah 2 teologi ayat ya. 11, Sebentar. definisi kematian itu Jangan adalah Elia sabar. menanggalkan Ini semua pendeta, tubuh kau menghancurkan yang semua pendeta sekolah teologi ya. berdosa. Sebentar. Justru yang sombong Anda, jujur, minta maaf Elia. Ntar kita diskusi ya. Ada kata sombong tadi jadi. Saya kembalikan. Dengar Iya, dulu, Elia. tapi kan saya nggak beretika, saya nggak tepuk-tepuk tangan. Maksudnya saya begini, nggak jangan repot ada dari bahasa itu keluar deh. Sebentar deh. Kau mengatakan begini, Anda tidak menjelaskan tadi di sini. Ini semua para sekolah teologi ya. Ini kan Pak Pendeta yang samping saya ini adalah pengajar, oke? Kita semua pengajar di sini. Saya lebih Sebentar percaya begini. Bapak gereja daripada Ya udah nggak apa-apa, iman Bapak teologi. gereja. Nanti saya tanya sebentar. Kalau Anda bertanya percaya Bapak gereja, ada yang saya mau tanyakan. Nah sekarang begini, sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Nah, ini ada kata akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan menyongsong. Ini kan tadi Elia lari ke 1 Korintus 15 ayat 51, diubah. Berarti manusia itu tidak mengalami kematian, tapi tubuhnya akan diubah seperti Elia. Ya itulah kematian Seperti kita. Elia. Itulah kematian kita. Berarti, iya Elia tidak mati. Elia tidak mati, Elia lagi, diubah. Wahyu 11. Dia dua saksi dengan Henok, dua saksi Allah. Nah itu Dia akan salah, mati dua lagi. saksi itu salah lagi, tafsiran salah lagi. Loh, siapa nabi yang menutup sebentar. langit? Kecuali Elia. Sabar, sebentar. Nanti kita bicara ke situ. Kita masih di sini Elia. Sebentar ya, sebentar nah ya. Gini.
Di semua sekolah teologi ya mengajarkan berbeda dengan Elia. Kalau Elia bilang gitu, coba Elia jelaskan saya Matius, coba Elia tolong baca Matius 16 ayat 27 dan Kita 28. fokus Silakan Elia fokus baca. on track dulu. Fokus Ah, on ini track dulu. sama. Ini akhir zaman. Enggak, Coba Elia jelaskan sama-sama. Saya mau jawab. Sama. Gini, saya clearkan dulu. Gini, satu-satu dulu. Ya, silakan. Tadi kebangkitan Silakan. sudah selesai ya. Ini saya mau selesaikan. Masalah itu kan diangkat. Saya percaya itu diangkat, Pak Bombong. Tetapi saya tidak Katanya menyebutnya tidak percaya dengan rapture. Tadi rapture itu kan pengangkatan. Gimana sih teologi Elia? rapture itu kan nggak mati. Saya mengatakan ketika dia diangkat dia mati. Kenapa? Kematiannya Mati, adalah mana mayatnya mati? tubuhnya. Dengar dulu makanya. Yang disebut sebagai kematian itu adalah penanggalan tubuh yang lama ini loh. Itu yang disebut mati. Ya, makanya kita baca 1 Korintus 15. Makanya jangan buru-buru didengar dulu, jangan terburu-buru gitu loh. Ya. Itu kan diangkat, memang diangkat, tapi saya tidak menyebut itu pengangkatan, saya menyebut itu kebangkitan. Ya. Nah, kita lihat ya 1 Korintus 15 ya. Ayat 52. Dalam 51 dulu, sekejap mata, 51 dulu. Sebentar, Nak. saya 51 dulu, Nak. Oke, Kita boleh 51. berbeda, tidak apa-apa. Sesungguhnya Tapi kalau aku nama menyatakan diskusi, kepadamu suatu rahasia. Hah? Kita tidak akan mati Kita? semuanya. nah tidak akan mati semuanya, Nak. Ah, Gimana Memang sih hari ketika ini? Yesus datang, memang semua nggak mati, masih ada orang dong. Iya, Yang tidak akan jadi mati. rumput. Nah, itu dia. Oke. Ada yang bilang mati. Gimana sih? Dengar dulu makanya, ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata Nah, pada benar. waktu bunyi yang terakhir. Itu statement alasannya di mana? Sebab, baca dong semua. Sebab nafiri Iya. akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan Ya. kita semua akan diubah. Oke, Oke. diubah ya. Oke. Ayat 53. Karena diubahnya kenapa? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini berarti ini dapat mati ya harus mati dong, dan harus diubahkan mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, kalau yang binasa ini tidak dibinasakan, bagaimana kita itu mendapatkan yang tidak dapat binasa? Kalau yang dapat mati ini tidak mati, bagaimana mungkin kita mengenakan yang tidak dapat mati? Logikanya di situ. Gini Elia. Maka Pada waktu akan Yesus genaplah datang, firman orang yang Tuhan percaya tertulis, melihat anak manusia enggak? telah ditelan oleh maut. Oleh Sebentar, kematian. Nak. Begini, Nak. Pada waktu Yesus datang, waktu Yesus datang ada orang yang hidup enggak? Atau orang mati semua dulu? Ya ada orang yang hidup. Nah, itu dia tidak mengalami kematian. Mereka akan diubah, nah. Jadi pada waktu Yesus datang, orang yang mati akan dibangkitkan dulu. Tadi 1 Tesalonika. Terus orang Betul, yang saya percaya percaya nih, itu. kita yang percaya, dengar loh. Orang yang percaya itu kita akan melihat anak manusia. Kan di Matius 24 tadi, Betul, 30 saya dan percaya 45. itu. Nah, kita yang melihat itu, anak domba datang, kita langsung diubah itu. Jadi kita tidak mati, langsung diubah tubuhnya. Iya, Mengalami itulah ya, makanya seperti Pak Elia. Bombom, makanya gini loh Pak ya, Bapakku yang baik. Ketika dia diangkat Anakku, ya. ketika dia Ya. diangkat itu, lalu tubuhnya diubah, itulah yang disebut kematian itu. Kenapa? Karena yang diubah itu kan harus dibuang dulu yang dapat binasa itu untuk mengenakan yang tidak dapat binasa. Iya, Itulah menurut kematian Eli, itu. ya nggak apa-apa ya. Jadi tubuh diubah itu kematian Karena kan, ayat menurut Alkitab Eli kan. yang lain berkata gini. Oke, Karena coba ya, oke begini ayat nak. Alkitab yang lain berkata semua Oke. orang itu harus mati satu kali. Iya, oke, betul. Gitu. Nah sekarang coba Nak Eli jelaskan sama saya. Yang ini ada sangkut paut ini. Matius 16 ayat 27 28. Coba dah. Matius berapa? 16 ayat 27 dan 28. Coba ini sama ini hari akhir zaman. Coba Nak, coba lihat. Coba. Matius 16 ayat berapa? Ayat 27 dan 28 Nak. Coba. 27 28. Sebab anak manusia akan datang, mana ini? 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikatnya, dan pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata Oke. kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ya. Coba Nah Elia bisa jelaskan ini. Kira-kira maksudnya apa?
Ya, itu merujuk kepada Yohanes yang melihat Yesus datang sebagai raja di hari penghakiman. Dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Yohanes nggak mati sampai dia melihat anak manusia dimuliakan. Bentar ya. Nah gitu ya. Jadi itu merujuk kepada Yohanes yang tidak mati ketika Tuhan Yesus sudah dimuliakan. Dia melihat Tuhan Yesus dimuliakan. Kan dia berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ini kan kepada murid ya. Tidak akan ada yang mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Itu nggak mungkin saya, nggak mungkin Pak Bombom, ya, nggak mungkin CP, nggak mungkin bapak saya, nggak mungkin si Agatha gitu. Itu Yohanes. Ya. Coba Izin baca dulu, Pak lagi Bombom. Evangelis. Izin Coba dulu, Pak Bombom. sebentar, Pak Pendeta sebentar. Coba Elia baca dengan baik. Saya baca baik-baik ya. Coba perhatikan ya. Coba Elia baca dengan jeli. Saya baca dulu ya, Matius 16. Sebab anak manusia, berarti bukan masalah Patmos, masalah akhir zaman nanti. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Bukan di Patmos ini, nanti akhir zaman. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bukan masalah Patmos, akhir zaman. Oke, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang hadir di sini, ada yang tidak akan mati. Ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada Nah, waktu siapa itu. itu kira-kira? Ya, nanti sebentar, nanti saya mau tanya Elia dulu nih. Oke, yang tadi udah clear ya, oke. Di sini, lanjutlah. ya, oke. Sebentar, ini ada sangkut paut yang tadi belum clear Elia. Sebentar, nak. Ya, Sebentar, yang nak. tadi. Lalu ini siapa? Ya udah, nggak apa-apa. Udah, dengar ya, nak ya. Ya. Ya, kau tahu Pak Bobong tuh orangnya kan suka ketawa. Nah, bukan meleceh, enggak. Pak Bobong orangnya begitu. Kau kenal Bapak lah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang hadir di sini pada waktu zaman Yohanes dengan Yesus, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia. Nah, ini anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Berarti akhir zaman. Karena dari ayat 27, akhir zaman. Sedangkan Yohanes sudah mati. Betul nggak? Itu kan penglihatan. Kan dia lihat Yesus datang Iya, bersama malaikatnya. Ya, Di nanti ini penglihatannya. kalau Eli, ya oke. Dia perhatikan di sini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikat-malaikat. Berarti bukan di Patmos. Nanti akhir Yohanes zaman. melihat itu akan terjadi dalam penglihatannya di Patmos. Kan itu maksud saya. Bukan. Ini Yesus yang berkata nih. Kalau menurut Elia kan penglihatan Patmos, nggak apa-apa lah. Ya, nah, perhatikan ya. Sebab anak manusia, ini Yesus yang berkata, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Ini menurut tafsiran dari kami punya gereja yang kami ajar turun-temurun orang Protestan. Elia tadi bawa bapak gereja, oke? Yang saya belajar dan Pak Pendeta sebelah ini, dosen ini, kami semua ini belajar dari situ. Saya kira pemahaman ini sama, Ezra Soru sama kami semua. Enggak, dari Ezra Swing, Soro di nggak Calvin, percaya. kami ya. Nggak percaya pengangkatan dan Sebentar. lain-lain. Saya udah nonton videonya. Enggak, saya sudah nonton. Saya kirim sama Elia. Sebentar. Saya sudah nonton videonya. Soalnya kemarin saya baru terima Enggak. materi dari Pak Enggak, Ezra. saya sudah nonton videonya. Saya sudah nonton videonya Ezra Zoro. Nah, nanti lah Saya aku sudah tanya Pak nonton. Ezra ya. Saya sudah nonton. Ya, silakan tanya. Dia percaya dengan rapture. Saya sudah nonton videonya. Nah, Deki Ngadas juga semua percaya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dengar, pada waktu itu. Berarti nanti pada waktu Yesus datang. Wahyu 22 ayat 12. Aku datang segera, aku menagih upahku. Berarti di sini akhir zaman. Ya toh, akhir zaman. Dia akan datang menagih upah. Ini datang turun. Oke? Jadi dia akan membalas setiap. Nah, nanti di Pengkhotbah Elia baca di Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Itu lari kitab Wahyu. Nah, setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kalau ada tafsiran kami punya sekolah pengajaran, di sini Yohanes sudah mati, tapi nanti akhir zaman adalah kembali ke 1 Tesalonika, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang masih hidup pada waktu Yesus datang.
Apa? Di dalam Yohanes 8, ayat ini memperkuat di Yohanes 8, ayat 32 sampai 36. Orang yang percaya, orang yang sudah dimerdekakan. Jadi pada waktu Yesus datang, orang percaya mereka tidak mati dulu. Nanti Yesus datang, orang yang mati diubah, dibangkitkan dulu, diangkat, terus orang yang masih hidup, itu mereka melihat anak domba datang. Yang orang tidak percaya, kadrun-kadrun, orang-orang Firaun, begitu mereka tidak bisa melihat anak domba. Itu hanya ada di Wahyu 6, ayat 16 ada ya, dan sebentar. Jadi mereka melihat Tuhan Yesus ini datang. Nah, kenapa nih YouTube tidak ada suara nih? Aduh. Sebentar nah ya. Aduh. Ini sudah signal ini jelek sekali. Kenapa tuh? Oke. Sebentar, YouTube saya nak. Ya, jadi pada waktu anak manusia datang, Yesus datang, ini di Matius itu nanti orang yang percaya ini mereka lihat anak manusia, terus mereka diubah. Memang mereka tidak mengalami kematian, tapi tubuh itu yang diubah. Kalau Eli punya tafsiran bahwa mengalami kematian, ya itu sudah terserah. Tapi tubuh itu yang jelas, mereka tahu, mereka melihat. Tapi orang yang mati tidak pernah melihat, mereka langsung diubah. Tapi orang yang melihat anak domba dengan secara, itu tidak dijelaskan secara Alkitab, secara detail. Tapi yang ada adalah mereka diubah, memakai tubuh seperti Elia gitu. Jadi tubuhnya diubah. Jadi tubuh duniawi itu akan hangus, sedangkan tubuh surga itu mereka mengenakan tubuh surga itu. Berarti mengalami kematian itu sudah tubuh itu diubah namanya ya. Kalau Elia punya tafsiran kematian, ya saya setuju ya, nggak apa-apa lah. Yang penting tubuh itu hilang. Tubuh tanah itu karena mereka memakai tubuh yang itu tidak saya bisa mati sebut lagi. sebagai kematian. Ketika Iya nggak apa-apa Elia punya. diubah, Ya itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Nah itu kami setuju dengan Elia punya penafsiran tubuh kematian, ya kematian jasmani ya itu diubah. Tapi memang tidak dijelaskan secara biblika bahwa mengalami kematian, cuma diubahkan. Nah itu, oke Elia ya. Saya pikir perbedaan itu izin nggak dulu apa-apa. Pak Bom. itu Ya konsekuensi silakan logis Pak aja. Pendeta. Silakan. Silakan. Nah, Elia tadi udah jelaskan soal kebangkitan ya, bahwa maksudnya kebangkitan pertama di sini adalah kebangkitan ketika Yesus Kristus bangkit. Begitu ya? Benar ya Elia? Ya. Oke. Di mana orang-orang kudus bangkit lalu kemudian mereka masuk ke kota kudus. Nah, pertanyaan saya, sesudah kebangkitan Yesus gitu ya, di mana tadi ada kebangkitan ya, orang-orang mati ya, orang-orang kudus bangkit. Peristiwa itu kan para rasul belum mati. Betul ya? Ketika Kristus bangkit, ketika orang-orang kudus ini bangkit, yang Elia tadi katakan itu kebangkitan pertama, berarti pada saat itu para rasul belum mati. Benar ya? Betul. Betul. Oke. Sekarang pertanyaan saya, sejak dari para rasul sampai hari ini, orang-orang percaya yang sudah mati dalam Kristus, mereka akan bangkit kapan? Pada kebangkitan keberapa? Ya, ketika mereka orang setelah Tuhan Yesus sampai sekarang, itu kapan mereka bangkitnya? Ketika mereka mati kan, ketika mereka hidup kan mereka sudah dibaptiskan di dalam Kristus. Makanya Kolose 2 di dalam baptisan ya, bahwa saya lihat ya. Saya buka Kolose 2 ya. Jadi orang-orang yang hidup setelah penglihatan itu, Kolose 2 ayat 11 ya. Nah, ini kebangkitan di dalam baptisan ya. Nah, Kolose 2 ayat mulai dari ayat 9, ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dalam Dia kamu dikuburkan, berarti mati dong kalau dikubur. Dalam apa? Baptisan, itulah kematian itu. Ya, baru itu kebangkitannya di mana? Dan dalam Dia kamu juga turut dibangkitkan. Dalam apa? Dalam kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi kalau tadi Bapak tanya,
Kapan orang setelah setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu dibangkitkan lagi, yaitu ketika dia dibaptiskan. Ketika dia mati, ketika dia dibaptiskan, dia mati di dalam baptisan, lalu dia dibangkitkan di dalam baptisan itu pula. Itulah kebangkitan. Jadi itu kebangkitan mereka. Makanya dengan kebangkitan itulah roh mereka bisa kemana? Ke Firdaus. Oleh hal itulah mereka bisa ke Firdaus, karena tanpa baptisan, kalau mereka tidak mengimani baptisan, mereka tidak akan mereka bukan orang-orang percaya. Gitu. Berarti pertanyaannya sekarang begini. Kebangkitan pertama yaitu kebangkitan sejak zaman Perjanjian Lama sampai kebangkitan Kristus. Apakah benar begitu? Bagaimana, Pak? Boleh diulang? Kebangkitan yang pertama itu adalah kebangkitan untuk orang-orang kudus dari sejak zaman Adam sampai kepada kebangkitan Kristus. Apakah begitu? Ya, di dalam baptisan. Tadi belum ada baptisan, tadi Anda singgung soal kebangkitan pertama. Oke, sekarang berikutnya. Sedangkan orang-orang yang sejak kebangkitan Yesus, ya, pada masa para rasul sampai dengan hari ini, ya, berarti kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus telah berlangsung oleh karena baptisan. Apakah begitu? Iya, mereka sudah dibangkitkan di dalam baptisan itu, Sudah makanya roh dibangkitkan mereka berarti ya. pergi ke Berarti Firdaus. tidak ada lagi kebangkitan. Nanti mereka sudah dibangkitkan dibangkitkan. tubuhnya, Pak, bukan rohnya, Pak. Kan kebangkitan yang dimaksud di sana kan, ketika mereka di dalam baptisan, mereka mati terkubur. Ketika mereka bangkit, mereka keluar dari baptisan, mereka itu bangkit, dan ketika mereka mati, nanti roh mereka ke Firdaus. Nanti masalah akhir zaman itu kebangkitan universal, yaitu tubuh mereka akan dipersatukan dengan roh mereka karena waktunya harus genap. Nah, itulah pertanyaan saya. Yang percaya kepada Yesus sejak kebangkitannya sampai pada akhir zaman nanti, itu kebangkitan keberapa? Tadi kan pembahasan kita di dalam Wahyu pasal 20 ayat 5 dan 6, ya. Anda berkata bahwa kebangkitan pertama itu sudah berlangsung, yaitu ketika Yesus bangkit, bersama dengan dia bangkit pula orang-orang kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus setelah kebangkitan Kristus sampai kepada akhir zaman, atau sampai sekarang lah katakan, nah orang-orang itu kapan akan dibangkitkan? Nah, Anda berkata bahwa mereka sudah dibangkitkan karena Mereka dibaptis. sudah pergi ke Firdaus sebagai kebangkitan mereka yang pertama, dan nanti tubuh mereka hanya dipersatukan dengan roh mereka yang sudah dibawa ke Firdaus, ya. Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ya, ayat 20 sampai 21. Dengar ya. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu maksudnya. Jadi bahkan Bapak Gereja Yohanes Krisostomos mengatakan air baptisan itu adalah kuburan kita. Itu Bapak Gereja. Makanya disitulah kita mati, dan pada ketika kita keluar dari air baptisan itu, disitulah kita dibangkitkan. Itulah kebangkitan kita orang percaya dari rahim ibu kita. Ya, maaf itu kurang. Saya tidak sangkal hal itu. Saya percaya itu bahwa arti baptisan adalah, ya, kita dikubur bersama dengan Kristus. Jadi Ya, sama dengan Roma 6 itu Pak Ya, Pen. itulah Ya, kebangkitan Roma yang 3 pertama sampai itu 5. bagi Saya orang yang percaya percaya itu, setelah ya. Yesus. Nah, tetapi itu menurut saya bukanlah kebangkitan yang pertama. Itu menurut Anda Bapak, berubah menurut lagi. Yohanes Tadi Krisostomos kebangkitan begitu. Sebentar dulu, gantian dong. Ketika Anda Sebentar, tadi ngomong, ya. saya nggak nyela.
Gitu loh. Jadi ketika tadi Anda berkata bahwa kebangkitan pertama itu sudah berlangsung ketika Yesus Kristus dibangkitkan, ya. Nah, berarti kebangkitan itu berarti keluar dari dunia orang mati, kan begitu? Ya kan? Kebangkitan berarti kan keluar dari dunia orang mati, gitu. Itu pemahaman saya. Itu artinya kebangkitan. Nah, kalau kemudian Anda mengkaitkannya dengan Firdaus, sementara Yesus berkata begini kepada orang yang di sebelah salah satu dari orang yang disalibkan bersama dengan dia, ya, bahwa pada hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ketika Yesus berkata itu kepada orang itu, bahwa hari ini engkau bersama aku di Firdaus, Yesus belum bangkit. Yesus belum bangkit. Jadi ketika Yesus berkata dia bersama dengan orang yang percaya kepadanya di detik-detik terakhir kematiannya itu, ya, saya percaya itu masih di dunia orang mati. Nah, sekarang kalau Anda berkata kemudian bahwa kebangkitan pertama telah berlangsung, yaitu kebangkitan orang-orang kudus yang kemudian masuk ke kota kudus, ya. Nah, pertanyaan saya, kebangkitan orang yang setelah kebangkitan Yesus dan sampai akhir zaman itu kebangkitan keberapa? Karena menurut pemahaman saya, kalau melihat dari apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu dan kitab lainnya, ya, bahwa kebangkitan itu hanya 2 kali. Ya, kebangkitan pertama yaitu, ya, berbahagialah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, di mana mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Itu ya. Berarti ada kebangkitan yang kedua. Kalau tadi dikatakan di Memang kebangkitan itu hanya kedua, Sebentar. Ada kebangkitan yang kedua untuk kemudian orang-orang dihakimi, karena dikatakan yang tidak bangkit sampai pada kebangkitan yang pertama itu, ya, itu adalah tentu kebangkitan orang-orang yang tidak percaya yang akan dihakimi dalam penghakiman Dia tata putih kebangkitan besar. pertama bagi diri yang mati lah. Gimana sih? Sebentar Eli, menurut Eli dalam Filipi 3 tadi itu yang pada waktu orang dibaptis itu kebangkitan apa itu? Tubuh Begini atau rohani? Pak, makanya tadi kan saya sebenarnya udah jelaskan, cuma terlalu diputar, jadi nggak dapat poinnya. Kan saya bilang begini, itu pendapat Bapak Gereja Yohanes Krisostomos, ya. Dasarnya dari mana? Kita lihat Yohanes 3, ya. Nanti saya jelaskan lalu kebangkitan setelah Yesus bangkit itu kebangkitan keberapa? Itu tetap yang pertama, karena orang tapi ini saya jelaskan dasarnya dulu, ya. Ya, kebangkitan pertama yang kedua. Yohanes 3 mulai dari ayat yang kelima, ya. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata mulai dari 4 aja. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kota kudus tadi. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, itulah kebangkitan yang pertama. Nah, jadi kalau Bapak tadi bertanya, lalu setelah Tuhan Yesus itu setelah Tuhan Yesus itu mati, itu kamu sebut kebangkitan pertama. Lalu bagaimana dengan orang-orang setelah Tuhan Yesus? Apakah itu kebangkitan yang keberapa? Itu tetap disebut kebangkitan yang pertama. Kebangkitan itu terjadi karena ada kematian, Pak. Nah, setelah Tuhan Yesus itu ada, kan mereka mati dulu dalam baptisan, dikuburkan, lalu bangkit juga oleh kerja kuasa kebangkitan itu. Itulah kebangkitan pertama bagi mereka. Makanya keselamatan itu universal sekaligus personal di dalam pribadi masing-masing. Karena dia bertanggung jawab. Jadi nggak ada, jangan kebangkitan pertama, kedua setengah, ketiga, enggak gitu narasinya. Oke, Elia, biar Pak Bambang bisa setar ya. Jadi menurut Elia yang dijelaskan dalam Filipi 3 21, Roma 6 ayat 3 sampai 5 itu kematian jasmani atau kematian rohani, dan Yohanes 3 tadi.
yang dibangkitkan? Kematian rohani yang dibangkitkan atau jasmaninya? Yang di mana Pak tadi Pak? Maaf. Filipi 3 tadi jelaskan Oh, iya. 21 itu dengan Roma 6. Coba Eli tolong baca Roma 6 ayat 3 dan 5 sampai 3 sampai 5. Dikuburkan. Tadi kan Eli ada bilang dikuburkan. Itu ayatnya di Roma 6. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Nah, di situ coba Eli coba. Itu kematian jasmani atau rohani? Roma 6 ayat Ayat berapa? 3 sampai 5 nak. Ayat 3 Ayat 3 sampai 5 nak. Coba ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita juga telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan dalam kematian. Nah, itulah kematian kita, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Apa yang ditanya? Menurut Eli itu kematian jasmani atau rohani? Kebangkitan itu. Itu baptisan. Iya, kebangkitan. Iya, baptisan memang kita tahu. Tapi itu kebangkitan jasmani atau rohani? Rohani dan jasmani. Tadi kan Eli bilang di dalam Wahyu 20 ayat 5, tetapi orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Di sini Elia mengatakan bahwa Oke. kematian orang mati itu kematian di situ tadi. Ya. Jadi kita akan mengalami, ya toh? Jadi kematian ini sudah pernah terjadi. Kematian pertama sudah mati. Sudah pernah terjadi. Toh? Nah, kalau menurut kita yang belajar di teologi untuk Protestan semua, ini kan Elia mengambil dari sana. Kalau kita belajar, orang yang mati lain ini tidak bangkit adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka belum dibangkitkan. Ini lari ke 1 Tesalonika tadi itu. Jadi nanti Konteksnya orang di yang situ tidak apa? bangkit. Mati dan bangkit bersama Sebentar ya. Sebentar lah. Iya, kalau dia tadi kan saya lari ke Elia tadi. Kan Elia penjelasan itu, makanya saya kejar ke situ. Elia kan bawa ke Filipi. Filipi itu baku ikut dengan Roma 6 tadi. Roma 6 ayat 3 itu. Filipi itu tadi. Jadi di sini kan tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Orang-orang mati yang lain. Ini kan mati jasmani. Ya. Itu kan? Mati jasmani, bukan rohani kan? Jasmani ini. Nah, tidak bangkit. Mereka mati dulu. Nah, sebelum masa 1000 tahun. Nah, inilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu maksudnya nanti setelah 1 Tesalonika. Ini lari ke Tesalonika. Nanti pada waktu anak manusia datang, toh, itu yang di kuburan akan dibangkitkan. Terus yang kita akan di rapture. Itu naik. Nah, nanti orang yang mati-mati ini mereka masih 1000 tahun. Nah, ayat yang perkuat itu. Kok jadi ke situ lagi? Saya baca sebentar ya. Iya, sama aja. Sebentar, Kok ke sebentar, 1000 tahun kan lagi? kita Tadi belajar semua tuh. kebangkitan. Iya. Sebentar nak ya. Shalom. Sebentar ya. Waduh. Ya, sebentar ya nak ya. Sebentar ini ya. Bicara apa nih Pak Bom? Jadi 1000 Belajar, tahun kita lagi. belajar semua. Apa Belajar. ini? Iya, ini kan kebangkitan. Larinya ke sana ya. Sebentar ya nak ya. Sebentar, saya baca kita perjanjian lama dulu. Oh, Dahlia. Sebentar ya. Dahlia. Bicara apa ini? Halo Mbak Dahlia? Be. Ya. Bicara apa ini? Saya baru Kebangkitan. Kita belajar kebangkitan ntar. Oh, oke. Berarti berbicara tribulation sama itu kan rapture ya, itu kan rapture. Oke, saya baca Yeremia 4 dulu ya. Yeremia 4 ya, ayat 23 dan sampai 27. Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia. Dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. Dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Jadi nanti pada waktu akhir zaman itu, Yesus datang, orang-orang itu akan diselamatkan. Ini kan dari awal yang kita bicara nih. Orang yang mati akan dibangkitkan, orang yang pada waktu melihat, orang percaya melihat Tuhan Yesus, itu diangkat. Setelah diangkat, orang-orang yang masih hidup, itu langsung dihabiskan. Selama 1000 tahun,
selama 1000 tahun, kita diangkat orang yang mati semua ini mereka menjadi debu. Sebentar ya. Yeremia, sebentar ya. Aduh, kenapa lari ke sini? Sebentar nak ya. Yeremia 25. Nah, maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Nah, jadi nanti pada waktu anak manusia datang, itu nanti orang yang percaya nanti mereka diubah dulu. Terus orang-orang yang tidak percaya kayak kadrun-kadrun ini, orang-orang Mesir ini, mereka akan mati selama itu dikuburkan selama masa 1000 tahun. Jadi kita akan terangkat bersama dengan Tuhan 1000 tahun lamanya. Nah, nanti setelah masa 1000 tahun baru iblis itu dilepas, terus mereka ini dibangkitkan. Mereka dibangkitkan. Sebentar ya. Itu jadi lagi 1000 tahun lagi kan? Iya, itu kan kita kembali yang tadi. Karena ini kan kita bicara masih ada sangkut paut. Oke, saya boleh Tadi kan jawab masalah nggak, Pak? kebangkitan. Untuk Ya itu. silakan. Elia bicara sudah. Saya cari ayatnya dulu ya. Justru karena tadi di dalam baptisan itulah mereka memperoleh kebangkitan, makanya kerajaan 1000 tahun itu nggak boleh nanti. Kenapa? Wahyu 20 ayat 5. Namun orang-orang mati lainnya tidak hidup kembali. Nah, orang yang tidak dibaptis kan ya nggak mungkin hidup kembali di dalam roh bersama-sama dengan mereka yang di Firdaus. Nah, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, inilah kebangkitan yang pertama. Artinya, kebangkitan yang pertama itu adalah mereka yang di dalam baptisan, yang telah mati di dalam baptisan dan hidup kembali melalui baptisan. Nah, orang-orang yang nggak dibaptis yang nggak hidup kembali. Ya, tapi nanti pada hari penghakiman, ya mereka akan dihakimi. Mengapa mereka tidak mau percaya? Kan gitu. Makanya apa yang kami jelaskan tadi dari pertama kerjaan 1000 tahun, lalu dengan baptisan itu adalah sebagai kebangkitan, kita dibangkitkan. Itu dijelaskan dalam ke Wahyu 20 ayat 5 ini kesimpulannya, karena kerajaan 1000 tahun itu adalah gematrianya masa gereja. Tadi kita baca di Ibrani bahwa orang harus mati 1 kali. Dia harus mati 1 kali agar dia dihakimi. Kan gitu. Ya. Tadi saya udah jelaskan 1000 tahun itu gematria 10 pangkat 3. 3 itu angka ilahi, 10 itu angka yang penuh. Jadi 10 kali 10 kali 10 artinya waktu yang penuh, kerajaan yang penuh menurut ketetapannya ilahi. Makanya tadi dalam Wahyu 20 ayat 5 ini udah jelas. Namun orang-orang mati lainnya yang tidak hidup kembali, inilah orang-orang yang udah mati secara jasmani tapi tidak dibaptis. Maka mereka tidak beroleh kebangkitan ke Firdaus. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, justru 1000 tahun itu sekarang. Justru itu sekarang dari argumen ini. Masa gereja. Gitu loh. Siaran dari bapak-bapak gereja. Yohanes Krisostomos. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Ya udah nggak apa-apa, itu kan Elia kan ikut itu. Jadi kan Ya udah. memang kita kan membawa argumen-argumen ya. Jadi sekarang udah kita mengalami 1000 tahun ya. Ya sekarang kita 1000 tahun gitu. Ini Pak Pendeta di sekolah teologi semuanya hancur ini, bertentangan dengan ini. Sekolah teologi di mana dulu, Pak? Protestan. Nggak jujur nah Elia. Saya Protestan tanya, juga 1000 ada tahun. yang Protestan, Pak. Jadi gini, Pak. Protestan itu pun ada yang amilenium, ada yang milenium, ada yang dispensasi. Nah, Nanti saya yang akan telepon Estra Soro. Elia bilang Estra Soro tidak percaya rapture dan 1000 tahun sudah terjadi ya. Pak Esra Soro amilenium sama dengan saya. Ya maksudnya 1000 tahun sudah terjadi sekarang. Sekarang 1000 tahun. Oh, saya telepon Estra Soro dulu. Ya boleh silakan. Jadi boleh saya tambahkan ya, Ya, Pak silakan. Bentar ya. Jadi gini, Elia ini kan berbicara tentang milenium, yaitu kerajaan 1000 tahun, ya kan? Sesuai dengan kitab Wahyu 20 ayat 2 sampai 7, ya. Nah, di sini kita juga, kalau saya melihat bahwa ada dua memang kerajaan 1000 tahun, milenium dan mileniumnya, ya gitu ya Elia ya. Betul, Babe. Jadi, nah
kerajaan milenium ini, kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 2 sampai 7. Kemudian di sini dikatakan tadi Elia mengatakan itu adalah bapak-bapak gereja, ya bapak-bapak gereja, karena di sini bahwa dipahami ini saya membagi ada tiga tahap ya, bahwa kerajaan 1000 tahun atau milenium tersebut termasuk bapak gereja Hippolytus ya, karena di sini ada bagian-bagian batas waktu kerajaan 1000 Hippolytus tahun. dari Roma ya Pak? Bapak Ya, Hippolytus, ya, oke, ya oke. Hippolytus dari Roma. Kan kamu membawa tadi bapak gereja kan gitu ya. Nah di sini kamu bawa ke Yohanes Kristotomus kan? Ya kan, saya dengarnya begitu tadi. Yohanes Kristostomus ya. Iya, Yohanes Kristotomus. Nah jadi di sini bahwa gereja penafsiran daripada kerajaan 1000 tahun, seperti juga pandangan para bapak-bapak gereja abad pertengahan, abad permulaan tentang kerajaan 1000 tahun ini, kan gitu ya. Bapak gereja Smyrna, Polikarpus yang tahun 168, yaitu mengambil kesimpulan dari pengajaran Rasul Yohanes bahwa Kristus akan membangun kerajaan 1000 tahun di atas bumi. Kan ini tadi kalau nggak salah yang saya dengar dari Elia ya. Kalau salah di ini ya. Ya kemudian tentang Bapak Gereja Hippo yang bernama Papias juga tahun 120 sampai 160 menegaskan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran tentang kerajaan 1000 tahun itu kan, bahwa tanah pada masa 1000 tahun itu ya dikatakan adalah tanah yang subur dan segala macam. Kemudian Justin Martyr pun begitu ya. Nah jadi saya melihat di sini kita juga jangan lupa kalau saya menurut catatan saya tentang eskatologi ini ya, di sini ada 3 paham, ya Pak. Mohon maaf Pak Pendeta, Pak ini ada 3 paham bahwa di sini ada namanya paham pre-tribulation. Jadi pre-tribulation adalah paham yang sebelum tribulasi. Ya, bahwa kedatangan Yesus, ini paham ini ya, saya membagi ini. Ada 3 paham tentang kerajaan 1000 tahun dan sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Paham pre-tribulation, paham yang mempercayai bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi sebelum masa bencana, yaitu di dalam masa pemerintahan antikristus. Ya, jadi di sini paham ini juga menafsirkan bahwa kedatangan Yesus itu menjalani 2 fase, yaitu fase yang dikatakan dia datang seperti pencuri, kemudian kedatangan Yesus secara nyata. Kemudian seperti yang ditulis Wahyu 16 ayat 15 sampai 16, kemudian seperti yang tertulis di Wahyu 16 ayat 2, Daniel 7 ayat 19 sampai 21. Kemudian ada paham lagi di sini, paham midst tribulation. Jadi paham di tengah-tengah atau di tengah-tengah mid tribulation. Paham mid tribulation ini percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ditandai dengan kebangkitan orang yang telah mati dan pengubahan tubuh orang yang percaya yang masih hidup akan terjadi pada pertengahan masa pemerintahan antikristus. Nggak tahu nih Elia tadi masuk di mana nih, saya mesti lihat dulu. Kemudian paham namanya post tribulation. Post tribulation ini mempercayai bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali disertai dengan kebangkitan orang percaya yang sudah mati dan diubahkannya tubuh orang yang percaya yang masih hidup. Seperti ditulis 1 Korintus 15 ayat 51-52. Nah, kemudian kita juga bisa melihat juga, kita bisa bandingkan di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Jadi bahwa dari paham-paham ini bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang percaya yang telah mati dibangkitkan dan orang yang percaya yang masih hidup diubahkan. Kemudian baru mereka
dilakukan adalah rapture itu. Nah, pengangkatan itu. Jadi paham-paham ini tadi saya lihat sih, dengar bahwa Elia sih tadi masuk di paham amilenium itu ya. Ya kan Elia Betul, ya Pak kalau Me, nggak salah ya. betul. Oke. Milenium itu saya pahami, pemahaman milenium ini ke kerajaan 1000 tahun. Kemudian di dalam paham antara paham pre-tribulation, mid-tribulation dan post-tribulation ini memang ada perbedaan. Ada perbedaan yang mendasar. Nah, tadi saya pahami Elia mengatakan bahwa di dalam gematria Ibrani itu memahami angka 10 kali 10 kali 10 1000 itu adalah angka yang murni ya, atau angka apa tadi? Kegenapan Allah. Kegenapan alam. Nah, itu karena apa? Karena di situ dia menganut pada milenium. Kemudian ada juga kalau Elia tadi masuk di milenium, ada juga paham post milenialisme. Kan itu Elia ya. Jadi di sini post milenium ini juga memahami bahwa pemerintahan Kristus 1000 tahun secara fisik melalui takhta di bumi. Ini kan berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, kan begitu ya, Elia ya, kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini saya sih saya hanya menginikan aja, menjelaskan bahwa kerajaan 1000 tahun ya sebenarnya itu merujuk pada masa 1000 tahun pemerintahan Yesus Kristus di atas bumi nanti, ya kan? Ya, kemudian ada yang menafsirkan macam-macam ya. Nah, termasuk tadi ada pre-tribulation, ada mid-tribulation, kemudian ada post-tribulation. Nah, 1000 tahun milenium yang saya pahami tadi, yang Elia jelaskan bahwa di sini apa tadi ya jadi di dalam milenium kalau nggak salah untuk memahami istilah 1000 tahun tadi Elia mengutip beberapa ayat Alkitab, dan saya lihat di sini bahwa ada di dalam penafsiran atau penjelasan daripada ini kan kerajaan 1000 tahun milenium berbicara millennium kingdom, betul kan gitu ya. Nah, kemudian kepercayaan, jadi dari dalam milenium ini juga dibagi ya, ada kepercayaan orang Yahudi tentang Mesias itu ya, tentang pembuangan terakhir, kemudian ini ada di beberapa ayat-ayat Alkitab, terus kemudian batas waktu kerajaan 1000 tahun, kemudian apakah para rasul menantikan kerajaan 1000 tahun itu kan jelas dijelaskan, ini ayat-ayat Alkitabnya banyak. Tapi saya hanya mau ngambil kesimpulan tadi yang Elia menjelaskan, berarti Elia masuk di dalam milenialisme. Jadi ada beberapa pandangan tentang pandangan milenium ini ya. Jadi dalam jelas di dalam pandangan milenium ini seperti di Wahyu 20 ayat 4, kemudian penafsiran ini jelas amilenialisme ya, bukanlah istilah ini memberikan mereka tidak mempercayai, yaitu dia tadi seperti siapa Elia tadi. Elia tidak mempercayai adanya rapture itu, iya kan gitu ya. Benar nggak Elia? Kalau nggak salah tadi. Ya, nah ini pandangan Ya, memang susah benar. Amilenisme itu ya, milenium ya itu. Jadi itu juga jelas tadi saya mengajari bahwa milenium ini menafsirkan Wahyu 24 Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 sebagai pemerintahan atau orang-orang yang bangkit, orang percaya yang telah meninggal, ya kan gitu ya.
dan sekarang bersama-sama memerintah di kerajaan Firdaus, kan gitu ya. Terus kemudian ya inilah yang bahwa mengajarkan bahwa Kristus akan datang setelah pemerintahan milenium di sorga, betul kan gitu ya? Ya, betul ya. Yap, Babe. Oke, jadi itu ya. Jadi saya hanya mau memahami dulu Baik, terima kasih, Babe. cara pandang daripada Elia. dari sebentar Pak Bambang milenials ini. Jadi bahwa Elia ini di kalangan milenium ini dia memegang keyakinan bahwa kerajaan Allah sekarang ini telah hadir di dunia. Kerajaan 1000 tahun sudah berjalan di dunia, betul nggak Elia pandangan? Iya, Babe, betul. Nah, jadi bahwa jadi wujud pemerintahan Kristus atas umatnya sedang berjalan, gitu ya, di dalam sekarang itu kerajaan 1000 tahunnya sedang berjalan saat ini. Nah itu dia. Nah sekarang ada juga pemahaman selain daripada ini ada post milenium. Kemudian ketiga ada pemahaman atau tafsiran selain daripada milenium tadi, ada pemahaman ada 3 pemahaman yang kalau saya pelajari di sini, yaitu tadi milenium, post milenium. Sementara itu mungkin itu bisa di ini. Nah, nama terakhir ada namanya pre-milenium. Nah, pre-milenium ini juga melihat konteks kerajaan 1000 tahun ini juga berbeda. Itu ya, Elia ya. Kalau yang saya pahami, mungkin kamu pahami juga. Jadi ada 3 tahapan, ada 3 pandangan terhadap kerajaan 1000 tahun ini. Mungkin itu dulu saya ini kan nanti baru lanjut. Silakan. Mungkin terakhir saya cuma tanya satu saja. 1000 tahun pemahaman Elia yang sudah berjalan sekarang di dunia ini fisik atau rohani? Keduanya, Pak, secara fisik itu kelihatan Baik, dari oke. gereja, rohani secara Oke, baik. Jasmani dan rohani ya. Ini beliau-beliau ada nonton. Jadi itu saya cuma mau tanya saja. Makasih, itu aja. Ya. Fisik dan rohani. Oke. Nggak apa-apa, kita berbeda nggak apa-apa. Iya, Iya, Pak, pandangan. benar. Karena sama seperti Tuhan Yesus ketika dia melakukan mujizat tampak secara fisik dan secara roh itu adalah kuasa keilahiannya. Begitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa sih ya, Pak Bom, saya juga menghargai ya teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada yang salah atau apa, kurang sopan atau apa ya. Pak Injil juga, Babe dan teman-teman ya. Karena saya harus pergi, saya harus ke ke langit kedua ya untuk ini ya. Oke. Bobo. Oke, Pak, nanti kita ini lagi ya, Pak ya. Ya, udah. Thank you Pak Injil, thank you semua ya. Nggak apa-apa, nak. Ya, Ya, nak. Jangan kau lupa di langit kedua kau ajak Pak Bomo makan ya. Kayak kemarin kita di Jakarta ya. Iya nanti ya. Oke. Ya, saya bikin Tuhan video. berkati ya. Ini parah ini. Iya. Oke. Iya, nak. Oke, Babe, Baik-baik, thank you nak, Bang ya. CP ya. Thank you semua. Ya, oke.